Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, saya sekarang berada di kantor KPPN Kabupaten Ketapang. Ada hal menarik yang akan saya perbincangkan dengan Kepala Kantor KPPN Ketapang, Bapak Ismail. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar? Kabar baik. Pak, saya mendengar informasi katanya ada desa penyaluran dana desa yang gagal ini. Seperti apa ini, Pak, sebenarnya? Ya, jadi sesuai dengan mekanisme ketentuan yang ada, desa ini terbagi dua kategori desa, yaitu desa maju dan desa reguler. Nah, desa mandiri atau desa maju itu pencairannya 2 tahap dalam setahun. Nah, sedangkan yang desa reguler itu pencairannya, penyalurannya itu 3 tahap dalam setahun. Nah, tahap 2 kemarin sesuai dengan ketentuan yaitu tanggal 24 Agustus 2023. Nah, dari 253 desa. Ini ada berapa desa yang gagal bayar ini? Ada 6. Ada 6. Di mana saja itu, Pak? Ketapang, itu ada 6 desa yang kemarin belum mengajukan, belum mengajukan sampai dengan batas akhir tahap 2 di tanggal 24 itu ya? Tanggal 24 yaitu desa Air 2 di Kecamatan mana? Kecamatan Jelehulu. Kemudian desa Kemuning, Kecamatan Manis Mata. Desa Merabu Jaya, Kecamatan Sungai Laut. Desa Pakit Selaba, Kecamatan Manis Mata. Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan. Dan Desa Tanjung Baikudi, Kecamatan Matan Hilir Utara. Pak, apa yang menjadi implikasi kalau gagal bayar ini? Nah, sesuai dengan mekanisme yang ada, jadi akan tetap diperhitungkan di tahapan berikutnya, yaitu tahap ketiga. Jadi karena kami tidak menerima sampai dengan batas akhir tahap 2. Jadi yang belum terhadap 6 desa yang belum mengajukan sampai dengan batas waktu tahap 2, yang belum mengajukan akan tetap diperhitungkan nanti di pengajuan di tahap ketiganya. Tapi berarti proyek atau bantuan-bantuan untuk masyarakat di tahap 2 ini tertunda? Ya, kalau misalnya seperti BLT misalnya. Ya, jadi seperti desa-desa yang lainnya, ya, yang sudah salur tahap 2, artinya mereka sudah bisa mempertanggungjawabkan dana desa tahap sebelumnya, artinya bisa mengajukan di tahap berikutnya, di tahap 2, dan penyaluran tahap 2 digunakan untuk kegiatan-kegiatan ya di desa, dan termasuk di dalamnya ada BLT desa gitu. Nah, apabila tahap 2 kemarin yang 6 desa itu gagal tidak mengajukan, ya artinya ada potensi, ada kemungkinan karena tidak ada pengajuan, kita tidak tahu pasti data di lapangan. Ya, kami tidak tahu pasti, tapi yang jelas ada potensi ya tertundanya berbagai kegiatan di desa, sehingga dana-dana tersebut yang tahap sebelumnya belum dapat dipertanggungjawabkan, sehingga belum dapat diajukan ke tahap selanjutnya. Ini berarti seperti BLT bisa merugikan masyarakatnya dong? Kalau misalnya itu termasuk ada dana BLT desa ya yang belum dapat dipertanggungjawabkan, artinya ada kemungkinan potensi tertundanya. Ada potensi tertundanya penyaluran dana desa untuk yang BLT desa. Pak, kalau gagal bayar ini umumnya disebabkan apa sih, Pak, sebenarnya? Nah, kalau dalam perspektif kami, KPPN Ketapang, gagal bayar itu disebabkan desa belum melakukan pertanggungjawaban dana desa tahap 1. Ya, kalau dari perspektif kami. Itu kan berarti di 3 bulan atau 4 bulan ya? Iya. Iya, yang tahap sebelumnya
yang tahap 1 itu sekitar bulan April. Ya, kalau bulan April berarti 4 bulan. Jadi kalau dalam perspektif kami, desa belum melakukan pertanggungjawaban dana desa, sehingga untuk yang tahapan keduanya, kami belum menerima pengajuan dari Pemda Kabupaten Ketapang. Ya, kalau ditarik mundur lagi penyebabnya, kenapa belum bisa mempertanggungjawabkan? Nah, Kami belum punya informasi yang pasti, gitu ya. Bagaimana kondisi di lapangan penyebab dari belum bisa dipertanggungjawabkannya dari dana-dana desa tersebut. Ya. Seharusnya kan ada pendampingan untuk dana desa ini kan di lapangan. Nah, kalau untuk pendampingan, karena itu sudah merupakan kewenangan dari Pemda ya. Pemda Kabupaten Ketapang, di sana sudah ada pendampingan dan kami pun melakukan pendampingan sebenarnya dari tata kelola penyaluran dana desa. Jadi kami setiap periodik menyampaikan progres laporan kepada Pemda, ya, progres penyaluran setiap bulan. Sehingga Pemda nanti berdasarkan informasi dari KPPN Ketapang bisa melakukan pembinaan dan percepatan terhadap desa-desa yang masih belum mengajukan penyaluran. Nah, kasus gagal bayar ini pada periode pertama atau pada tahun sebelumnya cukup sering terjadi, Pak? Nah, untuk tahun 2022 kita juga ada desa yang tidak salut di tahapan tertentu ada. Ada. Dan atau pada desa-desa ini yang 6 ini di tahun-tahun sebelumnya itu berbeda lagi. Berbeda lagi. Ya, berbeda lagi. Ya. Dan mekanismenya sama. Mekanismenya sama pada tahapan penyaluran untuk tahapan berikutnya itu akan diperhitungkan. Dananya sih nggak hilang, tetapi tertunda. Iya. Tapi dan ini tetap merugikan masyarakat tentunya ya, karena proyek-proyek tidak bisa berjalan sebagaimana. Ada potensi. Ada potensi itu. Kalau dari perspektif regulasi, ya, kami tidak bisa menyalurkan tahap 2. Kenapa? Karena tidak ada pengajuan. Nah, kalau ditarik mundur lagi, kenapa tidak ada pengajuan dari desa? Nah, itu tadi permasalahan di lapangan, ya, yang mungkin berpotensi menyebabkan keterlambatan itu. Yang informasi di lapangan kami tidak mengetahui persis. Tapi tidak ada, selain akan dibayar pada tahapan-tahapan selanjutnya, tidak ada hukuman kepada desa-desa yang tidak membuat laporan ini. Secara eksplisit tidak ada, namun tetap diperhitungkan. Jadi ya misalnya ternyata dana desanya untuk tahun berikutnya menjadi berkurang, begitu tidak? Tetap diperhitungkan itu tadi. Mekanisme perhitungannya seperti yang dimasukkan perhitungan itu bukan membayar kembali. Bukan. Jadi karena sistemnya adalah sistem kinerja. Jadi pada saat suatu desa itu belum bisa mempertanggungjawabkan penyaluran untuk tahap berikutnya, artinya kinerja yang tahapan sebelumnya itu tetap kita tunggu. Akan kita pertanggungjawabkan, akan kita perhitungkan di tahapan berikutnya. Enggak, maksud saya yang dimaksud dengan perhitungan itu apakah sebuah hukuman pengurangan atau penundaan saja? Hanya penundaan. Penundaan. Hanya penundaan. Jadi bukan sampai misalnya dana desa harusnya 2M menjadi 1,5 M saja yang diberikan untuk tahun berikutnya. Jadi perhitungan selanjutnya, kalau sudah lintas tahun itu tetap akan ada perhitungan. Sama seperti yang terjadi, yang selama ini terjadi di beberapa desa yang sudah mengalami hal yang sama. Jadi dana desa yang belum dipertanggungjawabkan tetap akan menjadi akan menjadi salah satu perhitungan atau potongan istilahnya. Kalau kita menyebutnya potongan gitu Mas. Akan menjadi potongan untuk nanti penyaluran di tahap berikutnya atau alokasi di tahap di tahun selanjutnya. Ada potongan. Ada. Persentasenya sebesar yang belum dipertanggungjawabkan itu.
Itu cukup besar juga ya. Ya. Oke. Pak Ismail, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Semoga informasi ini dapat menjadi memicu banyak desa di Kabupaten Ketapang untuk tertib administrasi. Ya, semoga. Ya, Yasmin War untuk Sorot 10.